Tuhan, Tuhan Yesus baik. Shalom, shalom, shalom. Mari kita sama-sama maju dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab pasal per pasal, ya, setiap hari satu pasal, ya, kitab per kitab, dan menemukan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan kita untuk kita terapkan setiap hari. Dan kali ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ada kisah yang luar biasa di sana, di mana kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang datang menyembah Yesus, anak Tuhan yang datang kepada Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita melihat di sini ada kisah yang menarik, ada kisah orang Majus, ada kisah penyingkiran ke Mesir, dan ada kisah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ya, tentu saja ini tidak terjadi kebetulan. Saya rasa Matius menyusunnya dan menaruh kisah ini di pasal yang kedua ini dengan maksud yang sangat luar biasa bagi pendengar mula-mula dari Injil Matius dan juga kepada kita yang ada saat ini. Mari kita melihat di ayat yang ke-11 pasal 2 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, narasi ini sangat luar biasa untuk kita belajar menjadi anak Tuhan yang selalu menyembah Tuhan. Kita melihat orang-orang Majus itu orang-orang yang jauh. Mereka bukan orang dari Bethlehem, mereka bukan orang Israel, tapi mereka dikatakan dari timur, ya. Kemungkinan besar mereka berasal dari Babel, ya. Kemungkinan besar mereka berasal dari Babel karena di Babel itu bangsa Israel, kerajaan selatan, ya, kerajaan Yehuda pernah dibuang di sana, pernah dijajah di sana, dan kemungkinan besar, ya, pengharapan mesianik tentang raja yang datang menyelamatkan, raja yang datang menebus, mereka sudah sering menjadi pembicaraan, ya, oleh orang-orang Yahudi yang dibuang di Babel, sehingga orang-orang di sana mereka juga menyerap keyakinan seperti itu, ya. Ya, kemungkinan besar orang-orang Majus dari timur ini mereka merupakan orang-orang yang punya pengaruh Yahudi, ya, punya pengaruh keyakinan Yahudi waktu mereka mencari Mesias, ya. Kenapa mereka mencari Mesias? Karena mereka yakin bahwa Mesias itu penyelamat dunia, menyelamatkan dunia. Dan di sini ada hal yang luar biasa. Matius menuliskan kisah orang Majus dan cuma ada di Injil Matius, dan juga penyingkiran ke Mesir, ya. Ini untuk menerangkan kepada kita bahwa sifat Injil Matius ini bersifat universal, ya, bersifat untuk bangsa-bangsa yang lain juga, bukan sekedar untuk bangsa Yahudi atau orang-orang Israel saja, tapi untuk semua bangsa, ya, termasuk orang Mesir, orang-orang dari timur, ya, untuk diselamatkan. Kita melihat ada tokoh-tokoh yang luar biasa di sini, ya. Ada orang-orang Majus yang datang menyembah Tuhan, tapi ada juga Herodes yang berkuasa pada waktu itu, ya, Herodes Agung, ya, adalah seorang yang paranoid, seorang yang insecure. Dia tidak
dia sangat berhati-hati dengan kekuasaan yang ada padanya, bahkan sampai anaknya sendiri dia bunuh, keluarganya sendiri dia bunuh kalau mengganggu, ya, karena mengganggu kekuasaannya. Dia merasa terancam. Apalagi ketika Yesus lahir, dia merasa terancam bahwa kerajaannya, kekuasaan yang sedang dia pimpin saat itu akan tergoncang karena lahirnya raja Israel, ya, raja Yahudi. Makanya saudara, ada kisah pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun pada waktu itu. Dan kisah pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun ini juga bukan tanpa maksud ditaruh oleh Matius di pasal 2 ini. Karena ini mau menjelaskan kepada pendengar pada waktu itu, kepada orang-orang Israel. Karena kita tahu bahwa Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, ya, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Karena itu Matius ingin menjelaskan bahwa Yesuslah Musa yang baru, Yesuslah Nabi yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam Ulangan pasal 18, ya, pasal 18 atau pasal 16, pasal 18 ayat 15 dan 18. Saudara boleh lihat akan lahir, akan hadir seorang nabi di antara kamu. Itu janji Tuhan melalui Musa. Dan di sini Matius menyelaraskan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan tersebut ketika ada kisah di mana bayi-bayi yang di bawah 2 tahun itu ada pembunuhan bayi-bayi yang di bawah 2 tahun. Matius ingin menyelaraskan bahwa kisah kelahiran Musa demikian juga dengan kisah kelahiran Yesus, di mana ada bayi-bayi yang dibunuh, ya. Dan kita mau belajar di sini seperti orang Majus datang membawa persembahan yang terbaik kepada Yesus Kristus, membawa emas, kemenyan dan mur, ya. Bukan seperti Herodes yang waktu Yesus lahir dia merasa terganggu, dia merasa ancaman terjadi dalam dirinya, sehingga dia memerintahkan semua bayi-bayi yang di bawah umur 2 tahun untuk dibunuh. Di sini mari kita belajar seperti orang-orang Majus. Orang Majus waktu berjumpa Yesus, mereka sujud menyembah. Orang Majus waktu berjumpa dengan Yesus, mereka sujud menyembah, bahkan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka membawa barang-barang yang berharga. Mereka memberi persembahan yang terbaik, ya. Mungkin bagi kita saat ini kita tidak membawa emas, kemenyan, dan mur, tapi kita bisa mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, yaitu diri kita. Ketika kita datang, kita percaya kepada Yesus, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, ya, seperti orang Majus ini waktu mereka diperingatkan untuk tidak pulang lewat jalan yang sama, tapi harus lewat jalan yang lain. Demikianlah kita waktu kita datang menyembah Yesus, kita meninggalkan jalan hidup yang lama, jalan yang lain itu, dan kita mengikut jalannya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi di prinsip kerajaan Allah pada kali ini, mari kita belajar menyembah Tuhan dengan membawa persembahan hidup kita, persembahan hidup yang terbaik. Kalau saudara masih dalam kehidupan yang lama, ya, saudara tidak dalam pertobatan yang sungguh, waktu saudara dengar firman Tuhan ini, saudara punya kerinduan untuk mencari raja di atas segala raja. Saudara punya kerinduan untuk berjumpa dengan Mesias. Dan memang Yesus adalah Mesias yang digenapi, ya, yang tergenapi, saudara, ya. Dikatakan di sini setelah mereka menyingkir ke Mesir dan Herodes yang ingin membunuhnya, ya,
Di sini di ayat 19 dikatakan setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Memang dari sejarah diperkirakan bahwa Yesus itu betul-betul lahir tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi, ya, tahun 5 sebelum Masehi. Yesus lahir tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi. Dan menurut catatan sejarah bahwa Herodes Agung ini meninggal bulan Maret tahun 4 sebelum Masehi, ya. Herodes meninggal tahun 4 sebelum Masehi, ya. Mungkin karena dia menganggap dia dewa, dia seperti Allah, dan dikatakan dia ditampar oleh malaikat sehingga dia mati dimakan cacing, ya. Wow, artinya mungkin tubuhnya itu membusuk, ya. Mungkin dia terkena penyakit gula atau apa dan sebagainya, ya, sehingga tubuhnya, dagingnya meleleh, membusuk dan sebagainya. Tapi dia mati itu bulan Maret tahun 4 sebelum Masehi. Jadi masih beda berapa bulan, ya. Jadi bayi Yesus itu masih berapa bulan, ya? Desember, Januari, Februari, Maret, ya. Sekitar 4 bulan, 4-5 bulan. Dan bayi itu harus kembali dari Mesir. Nah, ini melihat bahwa kalau Anda tidak menyembah Tuhan Yesus, tidak menundukkan dirimu kepada Tuhan Yesus seperti orang-orang Majus, ya, Anda punya kehidupan itu akan hancur, mati seperti Herodes Agung ini, ya, yang mau membunuh Yesus, Karena itu, teman-temanku yang kekasih dalam Tuhan, Anda yang mengikuti channel Pendeta Raymond Mantik ini di kegerakan DLKP, ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab. Mari kita belajar dari orang Majus ini. Kita datang waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita menyembah Yesus. Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sini dengan adanya kisah pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun, Matius ingin menyatakan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa Yesus adalah Mesias atau nabi yang dijanjikan di dalam kitab Ulangan pasal 18. Mari kita melihat Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15, ya. Mari kita melihat. Nah, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, ya, kata Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini ayat nubuatan akan hadirnya seorang nabi yang dimana firmannya itu harus didengarkan, dan firman itu ada di dalam dirinya, dan itu tergenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya kita harus mendengarkan Yesus Kristus. Saat ini sebagai anak-anak Tuhan, siapa yang kau dengarkan? Tetangga? Orang lain? Perkataan-perkataan yang lain? Atau Yesus Kristus? Karena dia adalah penggenapan semua nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Dan ini Matius hendak menyatakan bahwa Yesus adalah nabi yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Dan di sini kita melihat satu kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias bagi orang Israel dan juga bagi penebus bagi semua bangsa, termasuk kisah orang Majus, penyingkiran di Mesir, dan bahkan sampai saat ini ada gereja Koptik di Mesir. Mereka sangat
merasakan keistimewaan mereka karena bayi Yesus menyingkir ke Mesir selama beberapa bulan itu, ya. Dan mari di sini kita melihat bahwa keselamatan itu bagi semua bangsa, ya, bukan cuma eksklusif bagi bangsa Israel. Jadi termasuk kita ini kan bukan bangsa Israel, kita ini bangsa-bangsa atau goyim, bangsa-bangsa di luar Israel. Kita menerima keselamatan, penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai pembelajaran buat kita, prinsip apa yang kita dapati dari firman Tuhan ini? Mari hidup kita senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Seperti orang-orang Majus ini, mereka datang mencari raja di atas segala raja, dan waktu mereka berjumpa dengannya, mereka sujud menyembah. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa buat teman-teman sekalian. Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat, kami satu hati. Setiap orang yang menyaksikan channel ini, Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka memiliki spirit untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan mereka seperti orang-orang Majus, datang membawa persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dukung terus channel Pendeta Raymond Mantik ini dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle yang menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Subscribe, ya, like, share kepada teman-teman. Saya percaya pasti jadi berkat. Dan saudara ingat untuk klik notifikasi, lonceng notifikasi, agar saudara menjadi orang pertama yang mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bertumbuh jadi murid Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kita akan mengupas firman Tuhan, kita akan menguraikan firman Tuhan pasal demi pasal secara praktis agar kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.